gue bisa bilang gue termasuk ex obesitas. Istri gue pengen gue ke dokter gizi. Nah ini starting pointnya sebenarnya di sini. Pertama kali goes dan bingung tuh, gue kan nyari sepeda yang kuat apa nih. Ya sebenarnya gue pengennya dari awal road bike sebenarnya. Tapi dengan berat gue takut bengkok tuh frame ya. Gue pengen si Nicasio gue putih. Gimana caranya tetap putih tapi ada ciri khas guanya gitu. Gue pengen berinvestasi dan nge-build Marin Nicasio one off lah. So far gitu sih. Gue sih malas nanyain harga sih, mending gak usah lah ya. Ini gue thank you banget loh hari ini Iya, diajakin main-main sama teman-teman Marinasi. iya, iya. Goes dari Charlie Bike Bintaro terus ke toko barunya ya. Iya, toko barunya Sub. Iya. Daerah mana nih? Ini daerah BSD sih. Kenapa? Bisa dibilang daerah BSD. Terus Dekat Mozia Loop ya. iya, dekat Mozia Loop dan Charlie sekarang lagi mau merambah ke gravel dan fiksi lah. Jadi Charlie bike-nya kan udah terlalu terkenal sama road bike. Nah, sekarang dia mau buka, ya udahlah. Charlie ngajakin buat ride dari Charlie ke sini bareng sama Marinasi. Tapi ngomong-ngomong lo di endorse sama Charlie apa gimana sih? Enggak sih, enggak. Beneran enggak. Jadi emang dari awal karena emang rumah gue persis deket banget sama Charlie Bike. Ya setiap gue balik pasti akan melipir dulu ke Charlie Bike. Dan Lihat-lihat sepeda tuh. Lihat-lihat sepeda, jajan-jajan, ya upgrade. Tapi ternyata Charlie usut demi usut orang Bandung. Oh. Jadi nyambung lah. Oh iya. Nggak Orang kelihatan deh. Bandung. Nggak Saya kelihatan. orang Bandung. Akhirnya ngobrol deket lah. Ya kita support lah. Kita support. Apalagi ya, memang gue pribadi kan memang itu banget sama Marin kan. Jadi, Kenapa sih? nyambung Kenapa lah. sih bro? Sama Marin tuh kayak punya emotional bonding sendiri gitu. Apa sih? Apa Ya sih sebenarnya termasuk accident sih. Awal-awal kan gue bisa bilang gue termasuk ex obesitas. Wah. Ya berat gue tuh di atas 125 kilo. 125 kilo? Iya, 125 kilo. Pertama kali goes dan bingung tuh, gue kan nyari sepeda yang kuat apa nih. Sebentar, kapan tuh 125 kilo tuh? 125 kilo itu Mei Tahun ini? Tahun ini. Lo sepedahan baru berarti? Baru, sekarang bulan kelima gue sepedahan. Bulan kelima sepedahan? Iya. Bulan kelima sepedahan ya? Tunggu. Gue lagi mencerna nih bulan kelima sepedahan. Mei, pokoknya pas gue ulang tahun, gue bingung mau minta kado apa ke bini. Kebetulan waktu itu juga kayak momennya tuh lagi lucu sih, kayak orang tua dari teman-teman, orang tua dari anak gue itu, bapak-bapaknya ngajak sepedaan. Gue ngapain sepeda. Dengan kondisi gue berat 125 kilo, terus gue searching, ada teman gue juga sih sebenarnya. Mark namanya, dia ngasih saran beberapa sepeda dari Decathlon dan kawan-kawan. Cuman entah kenapa gue into sama si Marin Nicasio 2 waktu itu. Kenapa? Sempet Karena terinfluence apa memang lo pas lagi ngeliat aja? Enggak, gue sempat research tentang chromoly steel-nya. Dibilang kuat dan masih ada carbon default-nya kan. Ya sebenarnya gue pengennya dari awal road bike sebenarnya. Tapi dengan berat gue takut bengkok tuh frame ya. Tapi akhirnya gue beli Nicasio 2 dan beneran kuat. Ini yang di belakang ini ya? Mas Mem! Wih! Apa deh? Mana Om Chris? Rame. Ini gede dari Gravel Inc. Oh. Abis gravelan 60 kilo. Mantap. Lanjut. Om. Ini Mas Wem. Om. Wah, ngebut nih kayaknya nih. Ngebut loh. Gila pada. Ngebut loh. Kotor semua nih. Udah COT lagi jam 10. Nah, ini atlet. Ini calon atlet Mas Chris. Sini. Doakan di Desember ini dia akan ikutan Northbound di Malaysia. Di Malaysia ya? Di Malaysia. Dia salah satu dari 2 perwakilan Indonesia. UCI Gravel Race. UCI ya, Pak. Apa Instagramnya? Chris
Chris Buhar. Buhar. Chris Butcher bahasanya sih. Sukses Om ya. Terima kasih. Podium kan? Nggak janji. Di atas si Coach Charlie. Oh, ada Pak Charlie. Di atas. Oke. Lanjut. Lanjut sampai Oh, mana tadi kita? cut aja ya. Yang santai. Gua nggak pernah gua cut. Malas nge-cut ya. Oh gitu ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Akhirnya gue decide ke Nicasio 2 karena emang teman gue yang Mark itu bilang dengan berat badan lu harus nyobain. Oke. Which is akhirnya gue cari toko yang dekat rumah gue gitu. Di atas lah tuh Charlie Bike. Charlie Bike Shop akhirnya, karena kan barangnya ada, gue bisa nyobain. Jadi nggak ribet lah gitu. Akhirnya gue cobain. Seiring berjalannya waktu, kuat tuh sepeda tuh. Ada size-nya pula. Ada size-nya. Lo tinggi kan lo? Gue 181. 181. Iya, pakai 56 size gue. Ada tuh ya stoknya. Ada, Full bike. meskipun ya gue belum paham bike fit dan Oh, kawan-kawan ya gitu ya. Ya udah gue sepedaan aja tuh setelah gue cocok sama si Nicasio 2, tiap subuh gue sepedaan tiap hari. Baru tuh gue mengenal bike fit dan kawan-kawan, mulai upgrade. Terus ya maksudnya lucunya si Marinasi ini juga kebentuk karena gue nyari teman sepedahan, Pak. Literally nyari teman sepedahan. Si Instagramnya Charlie Bike ada repostan orang yang pakai Marini Casio 2 persis kayak gua merah. Bang Mezar. Halo Bang Mezar. Dia salah satu ya pelopornya lah Marinasi. Salah satu pelopornya Marinasi. Gua ketemu Mezar, terus ketemu Taufik. Nah, mulailah tuh invite bikin grup. Ya kan terbentuklah komunitas. Pada intinya memang gue di awal cuman untuk nyari temen, tapi lama-lama ya. Kenapa tapi belum nyari temen dulu? Lebih ke yang pasti nyari teman sharing lah ya, nyari teman sharing. Karena lo masih awam banget gitu. Gue masih awam banget Pak, asli. Sedangkan kan di circle-nya waktu itu juga apa ya, gue belum punya lah circle yang memang punya. Tapi bro, banyak yang bilang gini, kalau punya komunitas atau nyari temen di sepedahan tuh bukannya makin nambah racun bro? Pasti sih kan bukan racun, investasi. Investasi kesehatan, Pak. Bahasa ke istri sih itu biasanya tuh kayak gitu tuh, investasi kesehatan ya. Untungnya ada hasilnya, Pak. Nah, ada hasilnya. Baru gue pengen ngomongin itu. Dari 125 ya? Iya, 125. 125 ya. Dan banyak lah ya cerita. Kayak temen gue juga ada tuh yang awal-awal sepedahan. Karena bukan pengen kurus sih, sebenarnya pengen lebih sehat lah ya. Lo dulu awal sepedahan tuh karena gue pengen sepedahan deh, atau lo memang ada motivasi tersendiri kah? Nah itu dia lucunya yang gue bilang tadi. Awalnya kan temen orang tua ngajak sepeda, gue nggak ada sepeda. Tapi sebenarnya gue memang lagi program. Gue lagi program, dan jujur memang istri punya peran penting juga dari prosesnya. Maksud gue selalu bilang memang sepedahan itu bantu untuk lu burning lemak lu secara kardio, tapi tetap apa yang lu masukin ke perut lu itu yang matter the most lah, gitu ya. Jadi istilahnya gue masih program juga gitu ya, dibantu sama istri gue, pola makan, jenis makanan. Tapi lebih ekstra lagi dengan kardio gue yang setiap hari. Jadi makanya drastis banget Pak. Itu. Banyak ya perubahan ya? Bro, 5 bulan bro. Banyak banget Pak. Jam tidur Pak. Jam tidur gue yang sebelum gue sepedaan gue pasti tidur jam 2 Pak. Jam 2, jam 3 main games lah. Terus Valorant dan kawan-kawan. Tapi setelah sepedaan, karena gue harus ngantar anak gue sekolah jam 6:30. Jadi gue ngejar setelah sholat subuh tuh goes gitu. Gue harus maintain, gue harus tidur cepet biar gue bisa goes. Habis itu ngantar anak. Hampir tiap hari tuh? Hampir tiap hari. Kebetulan banget rumah gue persis dekat banget sama Bintaro Loop. Jadi enak banget sih. Jadi udah ekosistemnya udah kebentuk lah. Ekosistemnya udah kebentuk kayak aduh ini ya ada faktor luck juga lah. Itu yang bikin jadi gampang kali ya, ngelup-ngelup jadi lebih enak gitu. Niat sih sebenarnya sih bro. Iya. Niat sih. Tapi ya semenjak gue sepedaan banyak Pak perubahan dari sisi ya tapi tadi. Tapi at least gini ya, lo ngerasain
fun-nya lah ya kalau sepedahan. Oh, sangat banget fun. Ya, apalagi tadi komunitas tuh lucu sih, maksudnya gue bikin iseng sama Mezar sama Taufik, dan ternyata belum ada komunitas yang sebenarnya Marin tuh udah banyak komunitasnya kan, Bali, di luar Indonesia, di luar Jakarta, tapi untuk yang Jakarta based ternyata belum gitu. Si Marinasi ini baru berarti? Baru Oh jadi iya? persis pas gue sepedahan bentuk. Terus tapi Indian sekarang nggak cuma Jakarta based sih, Oh kita iya? ada grup WA yang memang isinya tuh udah 100 member lebih, itu cross Indonesia. Meskipun banyak base-nya itu di Tangsel gitu, tapi Bali ada, Bandung, terus Depok, Jakarta Timur, itu banyak. Tapi so far ya ternyata serunya itu nggak harus gobar sih, grup itu juga jadinya banyak sharing tentang ya racun pasti ya, racun, terus sharing-sharing spot-spot riding gitu ya. Terus juga ada yang ya absen pagi, pamer ya. Ini ya riding. showcase. Ya showcase ya, seru banget. Bro, gue agak sedikit Iya. personal ya, nggak ngomongin sepeda dulu bro ya, karena jujur gue penasaran sih pas waktu lo bilang gue tuh dulu segini, terus lo ngirimin video kan ke gue kan. Iya. Gue jujur salah satu jadi motivasi gue juga, karena gue Oke. ngerasa gue mungkin lebih dulu lah, gue produk pandemi lah ya. Oke. Cuman memang basic gue dulu olahraga. Tapi yang gue rasain justru pas gue sepedahan, gue malah makin gemuk bro. Oh gitu? Iya, gue Gitu. tidur enak, gue makan enak, dan gue selalu lapar kalau habis sepedahan. Oke. Iya kan? Oke. Kalau misalkan lo cerita, ya mungkin memang, gue nggak tahu niat lo itu memang untuk program, akhirnya lo aktivitas lo ya lo sesuaiin lah sama program lo. Atau memang lo ngerasain segitu impactnya sih kan olahraga? Lo basicnya dulu olahraga atau enggak? Enggak sih. Gue literally nggak ada olahraga sama sekali. 18 sekian lo nggak basket gitu bro? Enggak. Gue basket dulu doang pas SMA. Tapi nggak ada. Karena gue gamer parah, Pak. Gue wibu, Pak. Beneran. You name it lah. PS5, Mageran ya? Nintendo Switch, Steam game, gue ada di rumah semua. Jadi Sama kayak topik lo ya? gue tidak ada menyentuh olahraga sama sekali. Seriusan? Beneran. Makanya gue bilang, memang jujur peran istri gue cukup besar sih. I mean, ya tadi yang gue bilang karya itu kan nggak bantu ngeberen doang kan. Tapi porsi memang jujur karena gue udah obes parah kan, 25 kilo, jadi udah termasuk concern yang termasuk urgent kan. Indian istri gue pengen gue ke dokter gizi. Nah ini starting pointnya sebenarnya di sini. Dokter gizi ini karena istri gue ngerasa ini udah nggak sehat, parah banget sih. Gue tidur berantakan, terus gue cek lab juga kolesterol gue ngaco dan kawan-kawan, jadi udah masuk sisi antinya tuh udah tinggi banget. Dokter gizi. Nah disinilah memang asalnya gue malas ya, cuman dunia gue yang bener nge-push banget dokter gizi, dan ternyata memang works banget. Dengan gue ke dokter gizi, gue tahu takaran, contoh hal-hal tabu yang selama ini gue ternyata gue kira tabu, ternyata salah. Contohnya kayak nasi tuh nggak boleh lu musuhin. Oke. Jadi buat gue yang waktu itu obes 125 kilo, tubuh lu tetap butuh nasi, tapi ditaker. Kayak pagi gue protein, terus siang gue tetap nasi tapi cuman 100 gram, kayak satu kepal, terus dagingnya pun diukur. Karena Indian kalau setelah gue dari dokter gizi ini, dulu 24 jam tuh gimana caranya dengan porsi yang udah disesuaiin, lu bisa nge-trick perut lu supaya nggak balas dendam. Satu itu. itu tuh ngaruh banget karena si dokter gizi bilang, lu kalau misalkan di jeda lu lapar, isi dengan snacking dan kawan-kawan kayak gitu. Nah itu tuh ngebantu banget. Dan yang pasti yang paling works adalah gue skip jajan malam. Oke. Karena gue dulu rajin GoFood malam. Nah, ini yang menjadi menurut gue turning back yang paling besar adalah yaitu gue makan tetap pagi siang sore, Pak. Pagi siang sore, dengan siang karbo ada, protein ada, sore juga. Pagi siang malam ya. Kalau pagi kan full protein, siang karbo dan protein yang memang lebih banyak lah ya. Malam juga porsinya bahkan mirip-mirip sama kayak siang gitu. Lo ngejaga porsi aja berarti ya? Ngejaga porsi dan ya kalau misalkan diet
Terus tetap lah ya Pak, Hmm. hindari gorengan, minyak, Oh, oke. tepung, kerupuk, kerupuk gitu ya. Pokoknya yang enak-enak itu ya. Itu Pak, itu. Dan tapi gitu maksud gue, minimal banget lu nggak makan malam, karena malam tuh yang bener-bener ya gue mulai peak banget gendut tuh gara-gara gue sering jajan malamnya Taichan lah, you name it. Nasi goreng dan kawan-kawan jam 9 gue udah mulai lapar semenjak ada GoFood tuh. Ya, seperti itulah. Ini kita nggak ngomongin ini ya, nggak ngomongin apa tips buat menjaga berat badan ya. Tapi kalau misalkan emang ada manfaat yang bisa diambil ya sok. aja ya. Iya. Nah, mungkin buat Tapi itu makanya tiap orang kan beda-beda gitu ya. ya tiap orang beda-beda beneran. Kenapa akhirnya ya gue sangat merekomendasikan dokter gizi karena dengan berat lu, dengan tinggi lu, istilahnya orang kan selalu bilang kalori defisit ya. Nah jumlah kalorinya itu dokter gizi itu punya angka yang oke buat badan lu gitu. Nah itu yang memang jadi matematik yang utamanya. Ya setelah lu tahu, lu running sendiri juga bisa gitu. Kayak jadinya gue juga nggak yang suffering kayak kelaparan atau gimana kayak gitu sih. Tapi ya itu meskipun guanya kadang-kadang nakal ya, istri gue bawel banget. Ya, Itu tipikalnya kayak istri gue udah kayak susah sih menjaga komitmen itu ya. gue inget banget awal-awal tuh gue nasi beneran ditaker Pak, cuma 1 sendok. Gue stres banget. Waduh. Tapi ya itu istri gue yang galak banget kayak enggak nasi segini kayak kalaupun lu masih lapar, gue banyakin protein awal-awal tuh. Tapi ya prosesnya Iya, begitulah. ternyata prosesnya nggak, ya menurut gue ya nggak semudah itu ya, nggak sekedar lo goes rajin apa segala macam, Iya. lo nggak ngejaga asumsi makanan lo juga, tiba-tiba lo berharap oh gue langsung kurus. Iya, enggak Pak. Enggak. Kebetulan momennya gue lagi diet, terus gue lagi suka sepeda, jadi double effort lah. Double effort. Kalori lo yang keluar sepadan nggak sama budget yang lo keluarin sekarang? Pak, Bek. Thank you ya. Gua Budget apa dulu nih? budget upgrade, Pak. Gua lo 5 bulan sepeda emang sih lagi seru-serunya gitu, lagi senang-senangnya. Kak, nanti aku ngobrol samamu ya. Thank you Pak ya. Bye-bye. Kan Ini udah dimacem-macemin nih ya. udah mulai baik cek nih. Ya kan. Supaya nggak lupa ya. Supaya nggak lupa. Supaya nggak lupa baik cek ya. Supaya nggak lupa. Nah. Bentar ya. Oke, jadi Ceritain dulu deh. aduh panjang banget ya. Panjang sih. Panjang banget nih gue sampai bisa. Ini gue mulai dari yang pertama kali lo upgrade. Lo beli full bike atau full bike? Gue beli full bike grup set GRX waktu itu. Full bike bawahnya GRX emang? Iya, bawahnya GRX. Ini Casio 2 kan? Ini Casio 2 bawahnya GRX. Oh iya, ada tuh di grup tuh ditawarin tuh GRX murah. Itu punya lo ya. Terus seiring berjalannya gue bersepeda, wah Wait, panjang satu-satu pak. Panjang Berarti GRX lo ganti. Ya GRX gue ganti, bahkan gue ganti ke 105 dulu. Dari GRX 105, Iya. oke. Karena kan gue banyak influencer pengen ngebut tuh. Ya. Nih Casio gue sebelum ini bahkan gue speknya ngebut banget Pak. Gue pakai Strummer yang D40 yang tebel. Terus pakai 105. Dan tuh gue lebih banyak AVG-AVG-an tuh, ya kan? Sampai akhirnya gue beli road bike. Nah, itu skip lah ya. Itu nanti tuh. Karena pada dasarnya ternyata gue merasa harus pada peruntukannya lah ya. Gitu setelah gue goes, oh ternyata kalau mau AVG mending gue beli road bike gitu. Dan ya skip ke beberapa upgrade yang banyak itu. Akhirnya gue memang kayak waktu itu yang merah ya. Jujur yang merah gue ngerasa pas gue nambah aksesoris terus ganti dan kawan-kawan kok warnanya kurang pas gitu ya. Dan ketika gue ganti ban yang tan wall yang ada coklatnya tuh kayak
Nggak masuk ya? Karena gue pengen full hitam bannya. Hmm. Akhirnya kepikiran lah gue repaint. Waktu itu repaint di Psycholoop Mas Wira. Prosesnya sebenarnya simple sih. Waktu itu gue juga sering ngobrol sama Taufik. Pik, road bike gue kan hitam nih. Gue pengen si Nicasio gue putih, soalnya biar yin yang gitu lah, Pak. Oh, Ya oke. kan? Oke. Konsul lah sama si Taufik disaranin ke Psycholoop, Psycholoop. ke Mas Wira. Ya prosesnya meskipun base putih tapi panjang lah gitu. Karena gimana caranya tetap putih tapi ada ciri khas guanya gitu. Akhirnya tetap ditambahin hitam. Tapi memang uniknya sama Mas Wira itu secara paint-nya digabungin si glossy sama doff Sama Med ya? Sama Dove ya? sama doff-nya. Ya ini ya Rapi sih, Om. salut tuh Mas Iya. Wira sih, maksudnya ternyata emang paduan glossy sama doff tuh Iya. keren banget gitu. Nice. Nah, sambil waktu itu nunggu repaint, gue akhirnya konsul juga sama Mas Chris yang tadi tuh. Gue pengen ganti single chain karena waktu Audax FD gue bermasalah. Waktu Audax, Waktu gue Audax lo pakai apa 150, gue pakai SRAM Force. Oke. Cuman kena air, kena lumpur, FD gue bermasalah. Akhirnya gue konsultasi lah sama si Chris, gue pengen ganti single chain ring, gue bilang. Dikasih lah rasionya, karena jujur buat nyari rasio ini gue takut waktu awal-awal. Kenapa tuh? Pakai Karena kompas. lo biasa double ya? Ya karena gue bisa double gitu. Ya intinya dia bilang ini kan sprocketnya 1052, depan 46. Kenapa gue ambil 46 supaya masih bisa 35 tuh masih oke lah ya. Ya. Masih oke, masih bisa stabil di speed 35. Ya. Rata tuh kayak gitu. Ya udah akhirnya sambil nunggu di repaint, gue juga preparing untuk ganti ke setup yang sekarang. Jadi ini single chain ring, nggak ada FD bermasalah lagi. Terus belakangnya 52, nanjak enak banget. Lupa gue belakangnya belum. Nanjak enak banget, dan keuntungan SRAM itu kan bisa mulet ya. Ini aja belakang RD-nya ini kan GX, drifternya gue rival sebenarnya. Berarti rival. Ya, drifternya rival. Rival ketemu SRAM Force, ketemu SRAM DX ya. Ada semua di sini nih. Ini Force, ini juga termasuk hoki. Gue baru tahu ternyata ada chainring yang bener-bener ngasih slot buat si crank arm yang power meter. Yang power meter, yang si Wolftooth ini ya. Iya, jadi power meter gue nggak di-sacrifice lah gitu. So far gitu sih. Gue sih malas nanyain harga sih, mending gak usah lah ya. Tapi emang objektif gue waktu itu gue pengen build. Investasi kesehatan. Iya, gue pengen berinvestasi dan nge-build Marin Nicasio one off lah. Dan memang ada salah satu Nicasio yang gue jadi reference banget di YouTube yang memang pakai single chain ring persis, pakai GX Eagle. Dan gue pengen banget di-build dari awal tuh sebenarnya. Dia bisa kecapean baru sekarang sih. Jadi ya gue repaint, terus gue full upgrade lah gitu. Ganteng Om, ganteng serius. Gue yakin yang pakai Nicasio 2 kepengen sih. Ya sisa-sisanya sih ya, racun-racun lah. Oh ini WS gue pakai Han karena memang waktu itu lagi entah kenapa lagi turun banget nih WS. Apanya? Harganya. Nggak percaya gue. Nggak percaya ya. Iya, nggak percaya. Tapi kan gue dapat murah. WS Han-nya ini profil 33. Tiga ya? Terus ban gue pakai 40. Ini masih pakai Maxxis River. Cuman kayaknya tadi gue lihat-lihat ada yang lebih keren. Stop it. Get some help. Nggak berhenti kalau ngomongin itu tuh nggak berhenti. Ya kan. Iya, tapi so far oke ya. Ini yang sepeda yang bikin gue kurus. Gila, ini sepeda pertama ya? Iya. Sepeda pertama ya? Sepeda pertama selalu aja cerita, maksudnya gue selalu berjanji bahwa bakal ngomong ke Taufik, ini sepeda nggak akan gue jual. Nggak akan gue jual nih. Kita lihat ya. Nggak, lagian juga kalau lo jual, orang yang nyari size lo juga sedikit, Pak. Itu Pak, susah nyari size gue, susah Pak, beneran. Iya. Ini aja 56, akhirnya gue pakai stem yang 120.
Tuh kan. Iya, pakai Redshift karena gue nyarinya memang ada dia kan memang ada semacam eh, Gas ya? reducing getaran lah Iya. ya. Iya. Redshift tuh. Lu Ini tuh 120. bener-bener into detail banget ya orangnya. Kenapa emang? Nggak tahu ya, kayaknya kalau gue ngeliatin, ya kayaknya lo mikirin banget, gue pengen pakai ini, apa kebetulan aja ketemunya itu. Kayaknya kebetulan aja deh, Pak. Serius lo. Sebenarnya karena ini juga ada beberapa yang rekomendasi karena waktu itu gue bike fit. Ya setelah gue bike fit, ternyata reach gue masih kurang. Oh. Ternyata tangan gue tuh panjang. Jadi kalau lu mau bener-bener nyaman, bike fit di Charlie Bike Shop. Iya. Kali baik Thanks shop ya. to Ko Edwin yang udah. Kayak dia nanti saya pengen baik shop juga. Tolong di diskon ya. Kalau Itu juga bisa. yang ngebuat gue semangat sih. Maksudnya begitu gue masuk Charlie Bike Shop tuh ternyata welcome semua gitu. Sama new entry itu tuh nggak yang diskriminasi lah ya Iya, gitu. iya. Seru banget ya. Gue ganti waktu itu, gue reach pakai yang 120, gue ganti jauh banget gitu. Jauh banget secara comfortnya. Dan ini juga gue ganti drop barnya yang lebih lebar. Karena kan gue fokusnya 44 ya? ini 420. Oh, 420. 420. Gue fokusnya waktu itu ngomong ke Charlie, gue pengen endurance yang memang comfort. Gitu. Meskipun sebenarnya di yang road bike gue pakai 40 sebenarnya. Karena kan tuh buat speed ya. Tapi kalau buat endurance, gue ternyata Ini reach yang lebih lebar. udah semuanya ya. Kayaknya udah semuanya deh. Hubnya si Bear. Ah, males lah, udah nggak usah ngomongin sepeda. Gue males gak ngomongin sepeda. Oke. Apalagi, Pak? Paling jauh kemana bro? Pakai ini? Ya itu, Audax. Oh, udah gitu. Audax itu. Tapi nagih nggak? Nagih banget sih. Nagih ya? Nagih banget. Nagih pengen apa? Pengen nge-redeem kesalahan lo atau gimana? Satu itu. Kedua, gue pengen COT masih siang lah, Pak. Iya. Minimal sore lah. Nggak, soalnya nggak baik bro, itu apa bahasa Sunda mah pamali. Oh, Kalau gitu. misalkan baru pertama kali ikut udak gitu ya, terus under COT itu pamali, itu nggak boleh. Oh gitu, baru tau gue. Iya, itu pamali, Oh. nggak boleh. Jadi harus yang kedua, yang ketiga lah lo harus ikut lagi, baru lo boleh COT, under COT. Oh gitu justru ya? Iya. Oh, oke. Iya. Coba lo tanya deh, pasti begitu semua jawabnya. Kalau lo baru sekali gitu ikut, apalagi lo baru 5, ya berarti waktu itu 4 bulan Iya. sepedahan gitu ya, Iya. lo ikut Audax 150 Kilometer. off-road, Heeh. terus lo under COT, bikin kesel aja sih. Nggak boleh, serius. Beneran. Baru tau gue. Iya, makanya lo nanti Desember ya. Desember ikut Desember yang ya, 200 200 ya. Ya kilo. lo under COT masih nggak apa-apa lah. Pakai itu juga over COT yang memang masih diperbolehkan sama Om Bob. Om Bob baik sekali. Nah, tapi gue banyak evaluasi dengan notes. Dari awal Jakarta, ketika gue diskusi sama beberapa yang udah Jakarta, mereka selalu bilang macet itu musuh utama, dan bener. Iya. Dan bener, macet itu musuh utama. Bro, tapi ya udah kemarin panasnya juga luar biasa bro. Panasnya luar biasa. Berapa kemarin ya? 38 bro, 40. 38, 40 Iya. nyampe tuh. Gila. Makanya itu, gue banyak evaluasi, mending gue gas di awal, begitu sisaan-sisaan tuh udah nggak banyak panas-panasnya lah. Iya. Gitu. Tapi kemacetan tuh bener-bener musuh utama sih di Jakarta. Setelah udah 200, apalagi? Belum tahu gue. Nah ini juga ya memang apa ya, karena gue baru gitu ya, istri juga jadi masih kaget lah. Gue aja awal-awal Audax 150, istri tuh masih nggak tenang, di rumah nungguin. Iya betul. Udah sampai mana dan kawan-kawan. Ya masih bertahap lah. Desember ini 200. Tahun depan gue belum ada plan sih. Belum ada plan. Gue belum tahu. Ya kan di atas itu kayaknya udah harus di atas 24 jam kali ya. Kalau gue liatnya. Nah itu yang masih agak visanya agak susah, Pak. Iya sih, permasalahannya di visa ya. Visanya susah. Buat dapat Audax 200 aja visanya luar biasa gue. Apalagi di atas itu 400-500. Tapi keinginan ada dong. Ada dong, ada. Iya kan? Pengen banget gue, Pak. Pengen banget.
COT gue Sama udah banget, habis. sama banget. Gue kayak loading gue. Tapi ini masih banyak kayaknya yang seru diobrolin. part 2 nanti ya. Part 2 ya. Nanti ya. Om, Oke. thank you Om. Thank you, Om. Thank you Om. Gan, Lanjut thank you ya. banget Lanjut Gua- part 2. Part 2 nanti berarti road bike lo ya. Boleh. Thank you bro. Thank you. Transaksi apa ini?